Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Masih di Amsterdam ya cuy ya. Ini kita lagi lihat anak elementary school ya, anak SD, lagi dharma wisata ya. Dharma wisatanya di sini nih, pakai rompi hijau biar gampang dikenalin. Dan mereka baris 2. Berarti disiplin sejak dini ya cuy ya. Baris 2 berjalan, nyebrang pun di komando, gak lepas dari rombongannya. Dan yang lain juga ngerti, ini ada yang nyebrang rombongan ya, pada ngalah. Yang sepedaan juga rombongan itu cuy, warnanya kuning semua. Masih dengan kanal-kanalnya. Seperti biasa, banyak bicycle, sepeda dayung atau sepeda pancal. Lagi nunjuk-nunjuk dia, kayak ada gereja, ada bangunan lah, ada bangunan landmark. Nah itu yang kanan itu ada kayak kapal ya, kapal di ada tanaman di atas kapalnya. Ya macam-macam lah kreativitas di sini cuy. Itu bangunannya yang tinggi. Nanti kita akan ke sana cuy. Nanti kita ke sana. Di sini model-model Piaggio cukup banyak. Nah, ini jembatannya namanya Barents-Luis ya. Di tiap jembatan ada namanya sendiri-sendiri. Ini di jembatan yang lain kita sempat heran, ini mereka lagi antri apa, ini kelihatan antrinya tadi itu ya, tuh dari tadi sampai sini, tapi depannya nggak ada apa cuy. Kita sempat cek nih bangunan apa ya, nggak ada antri. Di sana juga ya nggak ada restoran, nggak ada apa. Ini misteri yang belum terpecahkan. Atau tidak terpecahkan ya cuy ya, nggak tahu kita mereka lagi ngantri apa ini. Ini yang mereka yang datang juga lihat nih, mereka ngantri apa ini. Di depannya nggak ada apa-apa, tapi kok ngantri. Itu ada tiga orang ya, satu pria, 2 wanita maju ke depan. Kita pikir kita bakal tahu mereka antri apa. Ternyata cuy, mereka jalan nggak jelas juga cuy, ngantri apa cuy. Kita bingung nih, apa yang diantri. Karena sudah nggak terpecahkan ya sudahlah cuy, kita tinggal aja misterinya, biarkan misteri tetap menjadi misteri. Ya, kita lanjut lagi setelah misteri yang tidak terpecahkan. Kita bergeser lagi ke lokasi yang lain. Dan tetap di mana-mana selalu banyak bicycle-nya. Ini sudah menjelang siang, sudah lunch. Jadi mereka banyak lunch di sini. Makan siang itu bukan kayak di Indonesia yang makan berat aja ya. Mereka kadang-kadang cuma
Sandwich hampir sama kayak sarapan lah, beda dikit sama sarapan mereka di sini. Kopi, soft drink, kadang-kadang ada yang bawa kotak bekal, ada juga yang ke kafe atau ke restoran. Memang kalau orang barat itu biasanya makan beratnya di dinner ya, di malam ya, makan malamnya yang berat. Breakfast adanya, lunch juga hampir sama sih kayak breakfast, tapi sedikit lebih banyak yang makan beratnya di makan malam, di dinnernya. Sambil menikmati sungai, sambil santai lah orang-orang di sini kerjanya. Memang banyak yang bilang mereka bisa santai karena kan kalau di Belanda ini semuanya mereka sudah terjamin, kesehatan sudah terjamin, asuransi pensiun juga sudah ada. Nanti kalau mereka kalau ada yang punya anak pun anaknya juga sekolahnya gratis. Ya, jadi mereka pikirannya lebih tenang. Cuma itu pajaknya juga tinggi cuy di sini. Di barat ini rata-rata 40% pajaknya. Tapi yang korupsi terhadap pajak itu digunakan betul-betul untuk pembangunan, untuk fasilitas dan macam-macam. Kalau di Konoha pajaknya kan sekitar 10%-an tuh, dan banyak sebenarnya. Sayangnya korupsinya juga terhadap pajak itu tinggi. Jadi begitu pajaknya mau dinaikkan sedikit, sudah pada teriak-teriak rakyatnya karena nggak merasa gunanya di mana. Kalau di sini hampir semua fasilitas umum itu sudah include tuh ya. Jadi mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Oke, kembali kita lihat di jalanan ini, jalannya tren, dan trennya jadi satu sama jalur tren sama jalur bus jadi satu ya dia. Kadang juga dengan mobil juga jadi satu. Tapi ini kebetulan dipisah nih, ada tren, bus, mobil. Nah itu tempat ngantrinya biasanya, tempat kita nunggu, halte busnya. Ini ada dua karena kan banyak tuh tujuannya kemana, mencar kemana, jadi dibedakan. Kalau yang warna merah itu jalur sepeda, jalur sepeda ya. Di depan ini gereja, berdiri sejak 1700-an dan 1700-an. Termasuk salah satu gereja tua ya. Kalau kita nyebrang di zebra cross di sini itu prioritas ya. Jadi mobil akan segera berhenti kalau kita nyebrang di zebra cross. Nggak ada yang kayak di Konoha lagi-lagi ya, sudah nyebrangnya di zebra cross masih ngeyel aja tuh yang kendaraan bermotornya. Kalau di sini kita nyebrang di zebra cross, mereka langsung berhenti. Dan kalau nggak nyebrang di zebra cross ya kitanya yang nyebrang yang kurang ajar cuy. Ini mereka lagi duduk-duduk dan dilihat aja ya. Yang dapat bayangan, yang embon itu justru kurang diminati. Mereka lebih suka di tempat yang ada matahari. Dan memang kalau berjemur di sini pun nggak terlalu panas karena suhunya kan sejuk. Jadi kadang-kadang kita pengen nyari matahari dia nggak dingin. Cuma kalau kita nggak sadar bisa terbakar kulitnya. Karena bagaimanapun kan sinar matahari langsung gitu. Sedangkan kalau untuk bule-bule mereka memang perlu itu ya. Kalau enggak kan kulitnya sedikit totol-totol ya, sedikit bintik-bintik ya. Jadi agak memang beda gininya kita ya, anatomi tubuh kita dengan orang bule. Kalau mereka nggak dapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, kulitnya kurang bagus.
kembali, kita pindah lagi ke lokasi yang berbeda, tapi masih kita penuh dengan kanal-kanal. Ini daerah yang lebih tenang dari tadi. Di depan ada gereja yang tadi kelihatan dari salibnya itu cuy ya. Ini ada tour ya, kanal tour. Nanti kita lihat lebih ramai lagi cuy, kanal tournya. Di depan pojokan ini juga gereja cuy. And always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Lagi ada yang bawa dogi jalan-jalan, dan cukup banyak yang pelihara dogi di sini. Dan sekali lagi, punya dogi di sini harus benar-benar mampu ya, dalam tanda kutip mampu ya. Ini sungainya kelihatan bersih, nggak ada sampahnya. Dan memang sungai-sungainya pada bersih ya, hampir tak ada sampah. Nah ini kita juga mau merasakan bagaimana bersantai duduk di pinggir sungai, like lokal, like lokal, seperti penduduk asli kota Amsterdam yang kalau nyantai di pinggir sungai, kita juga pengen nyantai di pinggir sungai. Ini sungainya lagi sepi, dan nanti ada waktu-waktu tertentu mereka, ini kayaknya mulai ada perahu ya. Ada waktu-waktu tertentu perahunya numpuk tuh. Mereka nggak ngatur. Ini kanal kruisis. Tur kanal begini ada di dekat-dekat sentral sana, di Dedang itu mereka ada stasiunnya sendiri-sendiri. Dan ngantri tuh. Ada yang itu kelihatan minuman ya, ada yang termasuk minuman, ada yang termasuk lunch, ada yang termasuk snack, ada yang murni hanya perahu. Dan ini dua arah cuy ya, sungainya dua arah bukan searah. Nah di depan kelihatan ada yang mau ke sini. Nah ini kebetulan yang dari sini juga ramai yang mau ke sana. Selain yang untuk publik atau yang disewakan, ada juga yang pribadi. Seperti yang putih di belakang itu sepertinya milik pribadi, atau kalaupun tour itu yang lebih private ya. Kalau yang lover kanal cruise ini yang besar, yang oranye ini lebih besar ya, lebih publik ya, lebih rame-rame. Nah ini yang ini pribadi nih.
Nah ini juga pribadi. Wah itu ramah cuy. Terus dia kasih salam, kita juga kasih salam sih. Oke, itu dulu ditutup dari salamnya Mas Bule tadi. Ketemu lagi di konten yang lain.